Update info. Update info kali ini datang dari industri permusik-musikan. Karena kemarin kita udah sempat membahas tentang film. Tapi ini sebenarnya masih relate juga sih. Maksudnya ada unsur filmnya juga, ada unsur musiknya juga. Cuma lebih dari POV-nya si musisi. Oke, biar kita tidak ngobrol sendirian, saya panggilkan ahli musik saya. Kan dulu, jangan lu beban anjir. Gak enak harus. Aku gak semangat. Kenapa? Lu tahu gak yang kasusnya si Nadine Amizah yang lagunya dipakai Buat sinetron. bukan sinetron, film. Oh, karena gue taunya PH-nya yang make. Iya, PH-nya biasanya buat sinetron kan. Betul, ternyata PH-nya tuh buat sinetron. Tapi gue juga gue sebenarnya familiar dengan PH-nya ini. Iya. Tapi Boleh disebut nggak? Nggak boleh ya. PH sinetron. PH sinetron. Banyak. Oke, jadi kayak kita ngomongin tentang si Nadine Amizah ini dulu. Jadi journey-nya itu adalah di tahun 2024 ada PH yang nge-approach dia untuk pakai lirik lagu dari Bertaut untuk jadi judul film. Yang filmnya ini ternyata adaptasi dari novel Bertaut Rindu. Tapi tadinya itu pas di 2024 sebenarnya film yang sama, tapi dia tuh tadinya pengen bikin judulnya itu seperti Detak Jantung yang Bertaut. Kan itu berarti judul lirik lagunya bertaut banget kan. Dan dia pengen ngambil lagu Bertaut sebagai OST untuk filmnya. Nah, tidak diizinkan oleh si Nadine Amizah selaku pemilik lagu. Kenapa? Pemilik, dan masalahnya ini, lu udah nonton trailernya belum? Belum. Ya gue tahu masalahnya tapi gue nggak ngikutin. Trailer itu tuh jadi tentang percintaan. Oh, karena Bertaut itu kan Nadine Amizah kayaknya liriknya itu bun itu maksudnya untuk bundanya gitu. Oh. Jadi kayak tidak diizinkan karena kalaupun diizinkan placementnya akan seperti apa gitu kata Nadine. Nggak sesuai ya. Betul. Sebenarnya liriknya sama film yang mau dibawa gitu kan. Iya, karena lirik pertamanya aja udah bun. Iya. Bun ini bukan bun beb. Iya, oh iya. Bukan gue kirain kayak gitu ya, bun ke temen-temen gitu. Bukan, nah itu bunnya tuh bunda. Karena ini memang lagunya itu untuk ibunya lah, bundanya gitu. Okay. Jadi nggak diizinkan, Nadine juga nggak mau untuk ngisi OS-nya juga. Terus tiba-tiba di tahun 2025 itu mereka sempat rilis setelah case-nya itu dapat pengumuman case ini tuh masih pakai judul yang seperti Detak Jantung yang Bertaut. Akhirnya diprotes lah gitu sama timnya Nadine. Ini tuh nggak diizinkan apa segala macam. Mereka sempat ngeles kalau misalnya yang nge-upload itu tuh bukan si PH-nya itu. Jadi kayak ada manajemen lain yang sebenarnya nggak official lah. Tapi kayak menurut Nadine sendiri sebenarnya itu bohong lah gitu. Tapi udah nih, kirain kasusnya cuma sampai di situ, ternyata muncullah poster baru, udah sampai trailer apa segala macem. Judulnya jadi Bertaut Rindu. Nah, sebenarnya dia nggak ada masalah nih sama judul Bertaut Rindu. Harusnya kan beda kan Bertaut Rindu sama liriknya yang tadi. Beda. Dan sebenarnya permasalahannya itu bukan karena kata bertautnya, karena kata bertaut itu kan juga ya udah bahasa Indonesia kan. Bahasa umum lah, nggak dipatenin kan. Nggak dipatenin, dan dia juga nggak merasa memiliki kata itu untuk spesifik dia. Yang menjadi masalah adalah udah judulnya Bertaut Rindu, ada tagline-nya. Apa itu? Semua impian layak dirayakan. Oh, karena itu ada di liriknya kan? Bener. Kayak apa tujuannya? Coba. Tapi sebenarnya soundtracknya tetap pakai lagunya si Nadine atau enggak? Enggak. Nggak ada. Tapi gue sebenarnya nggak terlalu mengikuti ini terlalu dalam ya. Tapi kalau misal dari kacamata umum gue dan pengetahuan gue yang nggak secara dalam di situ ya. Sebenarnya kan itu kan ada tadi kata yang dipakai, apa kata yang semua impian berhak dirayakan. Oke, semua impian berhak dirayakan. Nah, di film itu apakah cuma kata itu yang diambil atau banyak kata dari lirik itu yang diambil gitu? Nah, kalau cuma kata itu doang, apakah itu bisa dipermasalahin? Karena sebenarnya kan kalimat itu juga bukannya berlaku umum juga gitu. Sebenarnya karena udah pernah izin sih. Jadi kayak semacam ada
hidden agendanya gitu kan, kayak lu pernah izin gak gue izinin, tapi kenapa lu tiba-tiba keluarin judul baru yang pakai kata-kata itu terus ditambah tagline yang juga dari lagunya si penyanyi ini gitu. Tapi berarti secara hukum harusnya nggak bisa kena atau gimana? Nggak bisa kena, bukan. Cuma secara moral aja. Iya benar. Jadi sebenarnya poinnya di situ. Jadi kayak secara moral Nadine tuh merasa kayak ya confused aja gitu, kayak merasa gue sebagai musisi gue punya karya tapi kok nggak dihargai gitu. Nah tapi sebenarnya bukan cuma perihal judulnya diambil dari lirik lagunya untuk jadi tagline apa segala macam. Ternyata si PH ini juga ngeluarin soundtrack untuk lagu ini yang judulnya? Lagunya judulnya Seiring. Itu lagunya siapa? Lagunya penyanyi Jasmine Nadia ya kalau nggak salah. Oh baru ya, baru. Lagunya musiknya mirip sama Aku Bertahun. Kayak maksudnya kalau di sini gue sebenarnya poinnya kayak gue mengerti posisi dan kegelisahannya Nadine gitu, kayak sebagai, maksudnya gue juga penggiat seni kan, graphic design BTW. Nah maksudnya sebagai penggiat seni dengan batasan-batasan yang kayak gue mau kayak anjir gue diplagiat nih tapi gue nggak bisa melakukan apa-apa, maksudnya gue tahu gitu rasanya. Karena kayak desain gue juga pernah diambil sama orang BTW, dan gue kayak gue bisa apa ya gitu. Jadi kayak misalnya lebih ke situlah kenapa seni di Indonesia itu kan masih kayak orang-orang seninya itu tuh sangat struggling ya. Karena ya susah untuk mendapat apresiasi, susah untuk mendapat perlindungan apa segala macam gitu. Berarti itu kan sebenarnya PR-nya adalah lembaga yang terkait atau pemerintah gitu untuk memberi batasan-batasan yang pasti atau memberi instruksi-instruksi yang jelas lah untuk sebagai dunia seni ini seperti apa gitu sebenarnya, untuk melindungi orang-orang yang berkecimpung di dunia seni ini kayak gitu. Keresahan Nadine ini valid atau menurut lo kayak harusnya dia nggak usah speak up gitu deh? Menurut gue valid ya, tapi dalam sisi apakah dia boleh speak up kayak gitu? Boleh aja menurut gue, karena emang secara historisnya emang dia kan terkait lah dengan film ini. Betul. Karena si PH-nya udah ngubungin dia dan lain-lain, berarti kan dia harusnya ada keterkaitan dengan film ini. Dan mungkin juga beberapa tagline itu kan yang dipakai tadi ada dari lirik lagunya, dan ya dia boleh lah berkomentar atau berspeak up untuk masalah ini gitu. Nah kalau secara lebih luas ya, misal bukannya Nadine atau orang lain lah, misal yang dalam kasus yang sama ini, kalau untuk speak up ya harusnya kita tetap harus dilindungi ya untuk speak up gitu, apalagi sesuatu hal yang memang berkaitan dengan kita gitu. Dan karyanya juga. Iya, dan karyanya juga. Tapi mungkin gue juga akan bersudut pandang sebagai orang yang mungkin gak berkecimpung di dunia seni atau ya secara bisnis dan lain-lain gitu ya. Menurut gue juga bisa memahami apa yang mereka lakuin kan, karena kan sebenarnya sebagai bisnis ya gue pengen apa yang udah di planning dari awal itu berjalan ya. Betul, caranya gitu, gimana caranya supaya menghindari semua hal atau blocker-blocker yang bakalan terjadi ke depan ya. Dan mungkin dengan cara mereka bikin soundtracknya beda atau judulnya jadi beda, itu kan sebenarnya cara mereka untuk melanjutkan project ini. Sedangkan di project ini kan juga sudah ada planning budget dan lain-lain, itu yang berkaitan dengan orang banyak juga, bukan orang satu aja, dan bergantung juga pada penghidupan orang lain juga gitu. Jadi menurut gue cara bisnis, cara mereka untuk tetap menjalankan ini ya gue cukup memahami lah. Dari sudut pandang gue seperti itu sih, gue cukup memahami dari kedua belah pihak. Oke, masuk akal. Nah kalau menurut kalian gimana nih? Menurut kalian apakah kalian lebih memahami situasi dari sisi musisinya atau kalian justru sebenarnya bener nih kayak langkah yang diambil PH ini setelah mereka udah punya rencana apa tapi ternyata ditolak, ada keterbatasan ABCDE, akhirnya mereka tetap berjalan dengan cara yang seperti ini, atau gimana menurut kalian? Silakan di komen. BTW jangan lupa subscribe dan like dan share karena ada Mas ini yang kalian tunggu-tunggu. Bukan. Oke, bye. Bye.